إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين ووالدينا والحاضرين أجمعين أن الله يقبل الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعا بعلومه في دارين آمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali kita ditakdirkan Allah dapat hadir di majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Paslun fi bayani kalamihi wa dhahkihi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu pasal pada menyatakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tertawanya. Jadi pembahasan dalam pasal ini menjelaskan bagaimana tertawanya Rasulullah dan bagaimana cara berbicaranya Rasulullah. Kana alaihi salam absahun nas mantiqan wa ahlahum kalaman wa yaqulu ana absahul arabi wa inna ahlal jannati yatakallamuna fiha bilughati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang terlebih fasih perkataannya dan terlebih manis daripada perkataan segala manusia. Maksud manis di sini indah, menyenangkan untuk didengar. Dengan tuturan redaksi kalimat yang dituturkan tanpa pernah diralat. Ini hebatnya Rasulullah. Jadi Nabi kalau ngomong kalimatnya tertutur tanpa diralat. Susunannya indah. Dan kalau dibahas dengan ilmu alat, setiap kalimat yang keluar dari mulut Rasulullah itu bisa di-i'rab. Beda dengan kita, ngomong kadang-kadang nyerocos, tidak tahu lagi susunannya, apalagi nak pakai grammar. Dan adalah ia bersabda, aku yang terlebih fasih daripada segala Arab.
Jadi dari seluruh suku bangsa Arab itu Rasulullah itu orang yang paling fasih berbicara, apalagi dalam bahasa Arab. Dan bahwasanya orang yang ahlu syurga, maksudnya penduduk surga, berkata-kata mereka itu di dalam surga dengan lughah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli surga di dalam surga itu berbicara dengan bahasa Arab. Sebab Rasulullah berbicara dengan bahasa Arab. Maka itu kita hati-hati dalam mencela Arab. Ya. Sebab siapa orang yang mencela Arab itu dikhawatirkan ada kefasikan dan kemunafikan dalam dirinya. Dalam hadis apa kata Rasulullah? Yuhibbul Arab li salatin, karena 3 perkara. Arab itu dicintai kata Rasulullah karena 3 perkara. Kenapa? Yang pertama, li'anni Arabi, karena aku berasal dari suku bangsa Arab. Kemudian wal Quran bil lughatil Arabi, Al-Quran dengan bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah bil lughatil Arabi, dan bahasanya penduduk surga adalah dengan bahasa Arab. Orang awam bertanya, Ustaz, aku nih di pucuk dunia ini jangan kena pacak bahasa Arab, ngaji be lagi kelem kabut. Jadi mak mano kaget dalam surga aku nak pacak bahasa Arab. Tak usah kau berfikir cak mano dalam surga, pikir kalau berusahalah dulu mak mano caranya hidup ni kalau pacak masuk surga. Kalau lah di surga kaget pinter kalau Pak. Ya. Surga itu negeri yang penuh dengan sebutan. Apa yang kita sebut semuanya langsung jadi kenyataan. Umpamanya kamu nyebut pempek telur, ada. Ya. Bahkan belum disebut pun sudah ada. Itu hebatnya surga. Yang jadi masalah ini boleh nasib, boleh bagian masuk surga apa tidak, itu yang perlu kita pikirkan. Kalaulah sudah masuk surga aman kalau Pak, selamat kalau. Orang-orang yang masuk surga itu wong yang hidupnya selamat, tak kati masalah. Ya. Makanya surga itu disebut Darussalam, negeri keselamatan. Jadi tidak ada orang celaka, tidak ada orang yang bermasalah. Yang bermasalah ini urusan dunia. Sampai ada juga di antara saudara kita yang ngomong, cak mana lah Ustaz, hidup ni kalau pacak ada katik masalah, ujiku kau pindah kandang kawat, habis masalah, selesai. Cuma masalah dengan Tuhan, masalah dengan Allah. Siapapun manusianya selama hidup dalam dunia ini masalah pasti ada. Lewat hari ini ketemu masalah besok, lewat besok ketemu masalah lusa, seterusnya ada masalah. Cuma yang berbeda bentuk permasalahan dan timbangan permasalahan itu. Ada yang berat, ada yang ringan. Bentuknya pun bermacam-macam. Nih. Jadi penduduk surga pun bahasanya dengan bahasa Arab. Semua kita yakinlah Pak, kalau dapat bagian masuk surga, Allah takdirkan jadi ahli surga, insya Allah dengan sendirinya bisa berbicara bahasa Arab. Walaupun barangkali ngelamun dulu, bisu dulu sekian bulan dah ngapo? Apa belajar dulu Ustaz? Ida, dah ganti lagi cerita belajar Pak. Belajar itu urusan dunia. Kalau sudah dalam surga lah pintar galau. Ya. Iya kan? Lah pintar kalau di dunia ini belajar dulu, sekolah dulu sampai pintar, nah, baru jadi berhasil. Walaupun banyak juga di zaman sekarang berhasil dulu baru sekolah. Lah zaman sekarang berhasil dulu baru sekolah. Ya. Lah yang berhasil dulu baru sekolah inilah baru muat aturan, baru muat undang-undang, baru muat hukum. Ya. Akhirnya dia sendiri berurusan dengan hukum, dia sendiri yang melanggar undang-undang. Cobalah kalau kita perhatikan zaman dulu Pak, zaman dulu
Sekolah dulu pinter-pinter. Lah pinter, lah hebat, nah dapat jabatan, dapat amanat, baru muat aturan, baru muat undang-undang, baru buat aturan hukum. Zaman sekarang yang buat aturan hukum, yang buat undang-undang, yalah baca muat hukum, baca muat undang-undang, level ijazah SMA, paket pula. Lah paket banyak macamnya, ada paket A, ada paket B, ada paket ente paket apa? Ijazah paket. Lah sudah baru dapat jabatan, baru jadi pimpinan, baru sekolah. Akhirnya uji kawannya, kapan dia nih kuliahnya? Kapan dia nih sekolah? Nah sudahlah, jangan panjang jauh-jauh. Kayak kamu ada yang tersinggung di sini, ya. Nih. Jadi dicintai Arab itu karena 3 kata Rasulullah. Apa? Aku dari suku bangsa Arab, kedua Al-Quran dengan bahasa Arab, ketiga kalamnya penduduk surga dengan bahasa Arab. Wa kana darzul kalam wa samkhul muqabala iza nataqa laisa bimihdzar. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedikit berkata-kata. Nabi tidak banyak ngomong, ya, tidak banyak ngomong. Ngomong sepentingnya, ngomong seperlunya. Ini dah Nabi. Beda dengan kita, banyak ngomong tapi sedikit berbuat. Ya. Banyak ngoceh, protes pula, ngatoi wong bae. Sedikit berkata-kata, lagi mudah pergi perkataannya. Apabila bertutur ia, maka tiada ia membanyakkan perkataan yang sia-sia. Jadi kalau ngomong, ya ala qadril hajah, menurut ukuran yang dibutuhkan. Ya. Wa kana kalamuhu kahazrat, kaharzat nazman. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana la yasdudul kalam kasaradikum haza, kana kalamuhu nazran wa antum tansarunal kalam nasran. Artinya, dan adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti horzat yang diatur, yakni yang adalah perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beratur lagi, bersusun seperti mutiara yang dikarang. Dan kata Sitina Aisyah radhiyallahu anha, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiada mengencangkan perkataannya seperti kamu. Jadi Nabi kalau ngomong tidak tegang, tidak meki-meki. Dan hebatnya Nabi walaupun pelan, sahabat yang duduknya jauh kedengaran. Ini mujizat juga ini ya. Rasulullah kalau ngomong yang jauh pun kedengaran. Ya. Secara zahir ya memang Nabi kalau ngomong sahabat nyimak, diem. Ya. Jadi Nabi tidak mengencangkan perkataan seperti kamu mengencangkan perkataan. Ini adalah perkataan nazar, yakni sedikit. Dan adalah kamu itu menghamburkan perkataan, ya, sampai beberapa hamburan perkataan. Lah banyak ngomong, kadang-kadang yang dengar masih tidak paham. Tapi Nabi ngomongnya sedikit, ya, maknanya luas. Qalu wa kana aujazun nas kalaman wa bizalika jaa Jibril alaihi salam wa kana ma'al ijazi yajma'u kulla ma arada wa kana yatakallam bi jawami'il kalim la fudul wa la taksir ka'annahu yattabi' ba'duhu ba'dan wa bayyana kalamihi tawaqqafa bi yahfazuhu ma baina sami'ihi.
yahfazu ma baina samihi artinya kata mereka yang meriwayatkan hadis ini adalah Nabi ringkas, ya, ringkas daripada segala perkataan manusia dan terlebih pendek daripadanya. Dan dengan demikian itu mendatangkan akan dia oleh Jibril alaihissalam, maka adalah serta simpun itu menghimpun ia akan segala yang dikehendaki. Dan adalah Nabi SAW berkata dengan jawami'il kalim, yakni dengan perkataan kalimat yang simpun, yang pendek, yang berhimpun di dalamnya, yakni di dalam maknanya beberapa perkataan yang manfaat, yang memberi beberapa faedah, padahal tiada berlebih-lebih yang tiada memberi faedah, dan tiada sangat yang memberi cedera. Dan adalah perkataan Nabi SAW itu berturut-turut, yakni mengikut setengahnya akan setengahnya. Dan lagi antara perkataannya itu perhentian yang dapat menghafaz akan dia oleh orang yang mendengar akan dia dan dapat memahami akan dia. Jadi Nabi kalau ngomong, begitu ngomong stop, itu sahabat langsung bisa menghafalnya. Berhenti dengan tuturan yang sempurna, langsung mudah dihafal. Nah, inilah jawami'ul kalim. Ini salah satu kekhususan yang Allah Ta'ala berikan tidak kepada para nabi yang lain kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu diterangkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu jawami'ul kalim. Ada hadis riwayat Imam Muslim, ada hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan fuddiltu. Tapi kalau dalam riwayat Imam Bukhari, bu'istu. Ya. Termasuk Al-Imam Nawawi mengutip hadis ini, beliau cantumkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ya. Apa kata Rasulullah? Fuddiltu 'alal anbiya bisittin. Aku, kata Rasulullah, dilebihkan oleh Allah atas seluruh nabi dengan 6 kelebihan, 6 keutamaan. Artinya ini tidak terdapat pada para nabi-nabi dan rasul yang lain. Ini khosais, kekhususan, ya. Nah, yang pertama apa kata Rasulullah? U'titu jawami'al kalim. Aku diberikan oleh Allah Ta'ala jawami'ul kalim. Sebenarnya jawami'ul kalim itu artinya kesimpulan kalimat. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan jawami'ul kalim itu artinya qaulul mujiz, perkataan yang jelas dan terang. Maknanya apa? Al-qalilul lafzi wal katsirul ma'ani. Lapasnya sedikit tapi maknanya banyak. Nah, ini ya. Qaulul mujiz, perkataan yang terang, artinya yang jelas, ya. Maknanya qalilul lafzi, lapasnya sedikit, katsirul ma'ani, tapi maknanya banyak. Ada juga sebagian ulama yang lain mengatakan jawami'ul kalim itu adalah Al-Quran itu sendiri dengan dasar hadis, bu'istu bi jawami'il kalim, aku diutus oleh Allah dengan jawami'ul kalim, dengan membawa Al-Quran. Jadi ada yang mengatakan jawami'ul kalim adalah ucapan Rasulullah itu sendiri yang lafaznya sedikit tapi maknanya banyak dan luas. Ada yang mengatakan bahwa jawami'ul kalim itu adalah kitab suci Al-Quran. Makanya makna Al-Quran itu begitu luas, terbentang, sehingga banyak para ulama yang membuat tafsir Al-Quran. Nah, ini yang pertama yang Allah berikan kepada Rasulullah, jawami'ul kalim. Ya. Yang kedua apa? Nusirtu birru'bi. Aku diberikan oleh Allah pertolongan, datangnya rasa takut di dalam hati musuh sebelum berjumpa musuh.
Jadi orang kafir itu kalau nak perang dengan Rasulullah, sebelum berjumpa dengan Rasulullah di medan perang, itu hati mereka sudah diliputi oleh rasa gentar, sudah diliputi oleh rasa takut yang begitu hebat, ya, untuk ketemu dengan Rasulullah di medan perang. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa uhillat lil ghanaim, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi aku seluruh hewan ternak, ya, seluruh hewan ternak. Yang keempat, Rasul mengatakan dalam hadis itu, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran, dalam riwayat yang lain tahuran wa masjidan. Yang keempat, dijadikan oleh Allah Ta'ala bumi ini sebagai alat bersuci dan tempat sujud bagiku. Alat bersuci apa itu? Tayamum, ya. Tayamum itu kan rukhsah, keringanan, ya. Para nabi-nabi yang lain tidak ada keringanan tayamum, tapi Rasulullah dan umatnya Allah Ta'ala berikan keringanan tayamum, tahuran. Makanya tanah itu jadi sah, ya, sebagai alat sebagai alat bersuci. Wa masjidan, bumi ini dimanapun kata Rasulullah sah menjadi tempat sujud bagi aku. Tapi bukan berarti Rasulullah itu sembarangan. Rasulullah wong yang paling ngerti aturan. Rasulullah ini orang yang selalu dalam kondisi suci. Makanya Nabi kalau dapat kabar gembira, dapat berita nikmat, kharra sajidan, Nabi menjatuhkan diri, Nabi sujud syukur maksudnya. Karena Nabi tahu di mana posisi kiblat dan Nabi dalam keadaan suci, dan memang bumi itu dijadikan oleh Allah sah menjadi tempat sujud bagi kekhususan bagi Rasulullah. Ya. Berapa sudah? 4. Ya. Nah, kemudian yang kelima, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dijadikan Allah Ta'ala sejuk pandanganku, nikmat gembira pandanganku di dalam salat, ya. Tapi ada riwayat yang lain mengatakan wa ursiltu ilal khalqi kaffah, karena ini ada beberapa riwayat, ya. Jadi yang kelima itu ada yang mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah ilal khalqi kaffah, aku diutus oleh Allah untuk seluruh makhluk, bukan cuma sekedar untuk kaum muslimin, tapi seluruh makhluk. Makanya itu Allah pertegas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah juga diutus untuk para nabi-nabi sebelumnya. Ada pertanyaan, apakah Rasulullah juga diutus untuk malaikat, Ustaz? Kan Rasulullah diutus untuk membawa agama, diutus untuk menyampaikan Al-Quran, ya. Maka dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki, Rasulullah juga diutus untuk golongan malaikat, tapi litashrif, sebagai bentuk penghormatan kepada para malaikat, la litaklif. Bukan Nabi diutus untuk para malaikat untuk memperlakukan hukum, bukan untuk membawa hukum, tidak, ya. Karena malaikat sudah ditakdirkan oleh Allah, ada yang sujud baik, ada yang zikir baik, ada yang tawaf baik. Tapi itu sudah merupakan hukum Allah, bukan taklif bagi malaikat, ya. Rasulullah juga diutus untuk air, batu, tanah, pasir, udara, semuanya, ya. 5, ya. Yang keenam, wa khutima biyan nabiyun, dan aku dijadikan oleh Allah sebagai penutup para nabi. Ya. Al-Quran yang mengatakan itu, bahwa Rasulullah itu adalah khataman nabi, penutup para nabi. Jadi kalau ada yang ngaku diri nabi, Pak, akhir zaman ini, tidak masuk akal, ya. Namo lagi lah sudah tidak nyaman dengarnya, baru namonya, apalagi nak ngaku dirinya nabi, ya.
Zaman mak ini hari payah kita pak. Lah banyak wong keliwat pinter nafsirkan Al-Quran dengan kemauan dia dewe, hukum syariat menurut aturan dia dewe, karena salah dalam menafsirkan Al-Quran. Salat boleh berjarak, wong betino boleh di saf depan, di tengah-tengah antara lanang dengan betino. Ya tak? Wong betino pak salat di belakang sana lah maki satir, lagi masih banyak wong lanang kanji. Apalagi kalau betino salatnya saf di tengah-tengah wong lanang, tambah banyak wong lanang ndak tomak nina sembahyang. Ada kan itu? Nah, hukum dia buat dewe, ya Allah. Iya, ada kan lagi viral ini kan? Nah, ya mau yang belum tahu barangkali kurang rajin muka YouTube dia tuh main lah. Ya. Iya. Jadi 6 ini. Nah itu jawami'ul kalim tadi, kesimpulan kalimat. Jadi ada yang mengatakan kesimpulan kalimat itu adalah Al-Quran. Ada yang mengatakan kesimpulan kalimat itu Rasulullah itu ngomongnya ringkas tapi maknanya padat dan luas. Itu jawami'ul kalim. Wa kana jahirus saud ahsanun nasi taghammatan. Artinya adalah Nabi SAW itu jahar suaranya. Nabi kalau ngomong jahar, bukannya keras tapi tegas dan mantap. Tapi kalau ngomong tidak meki-meki tapi tegas, ya, tegas. Makanya tadi anak katakan walaupun sahabat posisinya jauh, ini khususan Nabi, kalau Nabi ngomong sahabat bisa dengar, ya. Dan lagi terlebih baik taromnya, apa namanya tarom? Iramanya, lagunya. Yakni lagunya itu terlebih daripada lagu segala manusia. Wa kana tawilus sukut la yatakallam fi ghairi hajatin. Artinya dan adalah Nabi SAW itu lanjut diam, yakni melazimkan diam. Padahal tiada ia berkata-kata di dalam yang tiada baginya hajat. Jadi Nabi kalau tidak perlu tidak ngomong, diam. Ya. Maka itu Rasulullah itu geraknya itu antara sunat dan wajib, demikian juga diamnya Nabi antara sunat dan wajib. Tidak ada gerak dan diam Nabi itu yang makruh, subhat, apalagi haram. Ya. Diam jadi contoh antara wajib dan sunnah, ya. Geraknya pun jadi contoh antara wajib dan sunnah. Tidak lepas dari dua itu, ya. Wala yaqulul munkara wala yaqulu fir ridha wal ghadab illa al haqq wa ya'ridu amman yatakallam bighairi jamil wa yaqdi amman ittirahu al-kalamu ilai bima yakrahu. Artinya dan adalah tiada berkata Nabi SAW akan sesuatu yang mungkar, dan tiada berkata ia di dalam ridha dan di dalam marah melainkan dengan sebenarnya. Jadi Nabi itu marah dan senang, perkataan Nabi itu hak, perkataan Nabi itu tetap benar. Dan berpaling ia daripada perkataan yang tiada ada baik, yakni enggan ia daripada perkataan yang keji, dan berkata ia dengan kinayah daripada sesuatu perkataan yang sangat hajat kepadanya. Mengata akan dia daripada perkataan yang keji yang tiada dibenci, ya, yang dibenci oleh manusia. Wa kana iza sakata takallam julasa'uhu wa kana la liyatanaza'u indahu bil hadis. Artinya dan adalah Nabi SAW apabila diam ia daripada berkata-kata, maka berkata segala orang yang duduk padanya, dan adalah pada hadapan Nabi SAW itu tiada seorang yang berbantah-bantah dalam perkataan, ya, di dalam hadis. Jadi Nabi kalau sudah ngomong sudah, yang dengar tidak berbantah. Kalau ada Nabi, ya,
Kalau memang Nabi diam, mereka berbicara tapi tidak mengarah kepada perbantahan, tidak mengarah kepada perdebatan. Wa ya'izu bil jaddi wan nasihati wa yaqulu la tadribul qur'ana ba'dahu bi ba'din fa innahu unzila ala wujuhin. Artinya Nabi SAW mengajar dan mencela akan seseorang dengan bersungguh-sungguh yang sebenarnya dan sungguh-sungguh memberi nasihat, dan adalah ia berkata, jangan kamu palu akan Quran itu setengahnya dengan setengahnya, yakni jangan kamu sangka akan Quran itu berlawanan setengahnya dengan setengahnya, karena bahwa Quran itu diturunkan atas beberapa jalan daripada maknanya itu dan beberapa bagi. Jadi jangan ribut maksudnya dalam menafsirkan Al-Quran, dalam berargumen juga dengan menggunakan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu bisa turun dengan beberapa makna, tidak hanya dengan khusus satu makna. Maka itu Al-Quran kadang-kadang asbabun nuzulnya, sebabnya jelas, tapi juga bisa menjadi petunjuk untuk jawaban masalah yang lain, ya. Bisa menjadi kias untuk menjawab masalah yang lain. Sebab dia turun itu bisa dengan beberapa makna, kata Rasulullah. Maka itu ada ulama yang memaknakan Al-Quran begini, ada yang memaknakan Al-Quran begini. Kadang-kadang satu ayat saja dengan penafsiran yang berbeda-beda, ya. Makanya jangan kalian pukulkan, jangan kalian debatkan, jangan kalian benturkan, kata Rasulullah, ya. Wa kana aktsarun nas tabassaman wa dhahkan fi wujuhi ashabihi ta'ajjuban mimma tahaddatsu bihi wa khalata li nafsihi bihim wala rubbama yadhaku hatta hatta tubdu nawajizuhu. Nawajiz itu sampai kelihatan gigi geraham maksudnya, ya. Artinya, dan adalah Nabi SAW terlebih banyak tertawa-tawa daripada segala manusia, dan terlebih banyak ia tersenyum pada hadapan muka sahabatnya, dan adalah ia takjub daripada barang yang menceritakan akan dia oleh sahabatnya, dan adalah Nabi SAW menyempurnakan ia bagi dirinya dengan mereka itu, maka terkadang tertawa-tawa ia hingga kelihatan nyata giginya yang di hadapan. Nah, jadi sampai terbuka, ya, Rasulullah tuh. Jadi kalau ditanya ada tak Rasulullah tuh ketawa yang menunjukkan kegembiraan dengan sahabat, ada. Sampai gigi depan Nabi ini, ya, saking tingginya bibir itu terbuka, gigi depan Nabi itu terlihat. Kalau kita ini bukan kelihatan gigi lagi, kadang-kadang lebih dari itu ada yang lepas gigi, ya. Kalau lepas gigi pakai gigi palsu, ada yang sampai ketawa saking lucunya keluar banyu mata, ada yang sampai keluar banyu ludah, ngiler. Itu sudah kelewatan, ya. Iya. Ketawa yang seperti itu dapat menjadikan kita lupa terhadap ilmu, ya. Ilmu tadi ada, akhirnya bisa lupa, Pak. Man goha faqad nasiya baba minal ilmi. Barang siapa yang tertawa terbahak-bahak, kata Nabi, goha itu tertawa terbahak-bahak, maka sungguh telah lupalah darinya satu bab daripada Nah, jadi tertawa boleh, tapi jangan sampai melampaui batas. Ada yang model artis tuh yang ketawa sampai terkencing-kencing itu, ya. Nah, itu bahaya itu, ya. Jadi ketawa boleh, tapi jangan melampaui, Pak. Nah, melampaui batas. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, ya, kita lanjutkan, ya, karena masih cukup panjang pertemuan pembahasan tentang bicara dan tentang tertawanya Rasulullah, tentang tertawanya Rasulullah ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan minggu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar.
Allahumma aurisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.